Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Kami pun bergegas melakukan perjalanan menelusuri aliran sungai, karena sungainya pun tidak banyak air. Kira-kira paling dalamnya sekitar betis orang dewasa. Mungkin karena sungai itu berada masih di dataran tinggi. Kami terus berjalan, kurang lebih kami berjalan 15-20 menit. Kami ditemukan seperti air terjun yang tidak terlalu tinggi. Mungkin sekitar 7 atau 8 meter jarak untuk sampai ke bawah sana. Setelah kami melihat-lihat ke bawah sana sambil berpikir bagaimana cara kami semua bisa turun sampai ke bawah, Encem menanyakan tali gunung yang saya bawa di balik back cover. Encem, "Tis, mana tali gunung yang kita bawa?" Saya, "Ada, Cem. Gua ambil ya." Encem, "Kita bisa turun pakai tali ini aja satu tangan pegangan tali, terus satu tangan lagi pegangan batu-batuan, pasti bisa. Tapi hati-hati ya." "Naning, gua duluan, Kem. Pegangin talinya ya, Cem." Kami pun semua memberi semangat Naning untuk mencoba mencari celah-celah untuk sampai ke bawah. Mungkin tidak terlalu tinggi jaraknya. Yang jadi masalah, tebing yang berdinding bebatuan itu sangat licin karena bebatuan sudah berlumut dan air sungai pun membasahi hampir seluruh dinding tebing yang mirip air terjun itu. Dan di bawah sana penuh dengan bebatuan. "Ayo Ning, hati-hati, pasti bisa kita turun." Itu yang terucap dari kami. Dengan perlahan, Naning memegang tali yang kami pegang dari atas sedikit demi sedikit. Naning mulai mendekat ke bawah sana dan ia sampai. Ia berteriak dari bawah sana, "Ayo, lo semua pasti bisa ikut gua. Caranya waktu tadi turun." Kami semua pun satu persatu berhasil menuruni yang mirip air terjun itu. Setelah kami semua sampai ke bawah, perjalanan kami lanjutkan. Mungkin sekitar 1 jam. Ya, sekitar 1 jam lamanya kami menelusuri sungai itu. Lagi-lagi kami ditemukan mirip sekali seperti air terjun yang baru saja kami lewati. Hanya bedanya tingginya dan sebuah pohon besar yang sudah tumbang, yang besarnya sekitar perut kerbau, yang gemuk melintang seperti membuat sebuah jembatan sampai ke bawah sana. Kami pun semua mencoba mencari ide bagaimana kami semua bisa ke bawah sana. Karena semakin kami melewati jalan yang terus ke arah bawah atau mengikuti aliran sungai, ini pasti kami akan terus lebih cepat menemukan kaki gunung Ciremai itu. Setelah kami lihat-lihat, sebatang pohon besar itu permukaannya penuh dengan lumut dan basah karena terkena aliran air sungai. Dinding-dinding tebing pun benar-benar sangat berbeda. Dan tali yang saya bawa pun tidak cukup panjang untuk sampai ke bawah sana. Saya pun memutuskan yang pertama untuk turun ke bawah. Kayaknya kita bisa turun ke bawah lewat pohon yang tumbang ini. Pelan-pelan kita lewat pohon ini. Ini pohon kita jadiin jembatan buat sampai ke bawah. Salah satu dari kami bilang, "Tis, bahaya. Takutnya walaupun tuh pohon gede, takutnya dia keropos. Bisa patah tuh pohon pas kita lagi lewatin." Saya, "Gua coba dulu ya." Saya pun mencoba naik ke pohon yang tumbang itu. Untungnya pohon itu melintang tidak terlalu curam. Mungkin bisa saya ibaratkan seperti
perosotan yang ada di taman anak-anak. Saya pun merangkak pelan-pelan karena benar-benar licin permukaannya. Kayu tua yang sudah tak ada kulit pohonnya sedikit pun dan berbalut lumut. Setelah saya terlihat aman menaiki pohon tumbang, satu persatu mereka bertiga pun membuntuti saya di belakang. Akhirnya kami sampai ke bawah. Perjalanan pun mulai kami lanjutkan kembali. Langit pun semakin gelap. Malam hari pun semakin lagi tiba. Kami cepat-cepat mencari tempat yang kira-kira aman untuk mendirikan tenda untuk bermalam. Keadaan kami semakin memburuk. Fisik kami mulai menurun dan sangat lemas. Kami semua hanya bisa memaksakan melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya kami menemukan tempat untuk bermalam. Karena keadaan hutan sudah cukup gelap, kami semua tidak mau mengambil resiko. Malam kedua yang kami mengalami salah satu misteri yang berada di Gunung Ciremai. Akhirnya kami melihat di seberang sungai ada tempat yang kurang lebih panjang dan lebarnya 3 kali 2 meter yang berada persis sebelum air terjun yang tingginya puluhan meter sampai ke bawahnya. Kami pun tidak melihat dasar dari jatuhnya aliran sungai yang tepat berada kira-kira 1,5 meter dari tempat kami mendirikan tenda. Kami tidak bisa mendirikan tenda selayaknya karena keadaan tempat yang kami pilih, ranting-ranting pohon di tempat itu seperti membuat atap, dan akhirnya kami mendirikan tenda ala kadarnya. Yang penting kami terlindungi dari dinginnya malam. Pintu tenda kami pun menghadap ke jurang itu. Air terjun yang ada di depan kami, jarak pintu tenda kami ke jurang hanya terhalang batuan yang tidak besar dan pohon yang merambat di bibir tebing. Jadi kami terhapit. Di sebelah kiri kami aliran sungai, di depan kami jurang, kanan pepohonan yang cukup lebat. Setelah tenda kami berdiri yang tidak jelas bentuknya, kami pun mulai menyalakan lampu badai yang kami bawa. Satu kami taruh di bibir jurang, tempat yang di depan tenda di atas batu yang membatasi jurang. Yang satu lagi kami taruh di depan pintu. Pintu tenda digantung dengan beberapa ranting pohon. Cahaya lampu yang kami nyalakan lumayan agak membantu untuk pandangan mata kami melihat sekitar depan tenda. Terus terang, kami sebenarnya sangat takut di tempat yang kami putuskan untuk bermalam. Semua terpaksa harus memilih tempat ini karena kami sudah tidak mungkin lagi bisa melewati air terjun yang sangat tinggi dan keadaan hari pun sudah semakin gelap. Rasa dingin malam pun mulai terasa dan rasa lapar kami pun semakin menjadi. Kami semua hanya bisa menahannya karena tak ada lagi yang bisa kami lakukan pada saat itu selain berharap bisa keluar dari hutan ini. Selama kami belum bisa menjamkan mata, obrolan kami berempat hanya bisa memberi semangat satu dengan yang lainnya. Kata-kata yang sering keluar dari mulut kami, kita pasti bisa pulang. Kami merasa semakin solid. Tidak ada lagi perdebatan yang pernah ada di antara kami. Dan memutuskan sesuatu, kami semua merasa lebih saling menjaga satu dengan yang lainnya. Yang sangat kami khawatirkan pada saat itu, kami kehilangan salah satu dari kami karena keadaan yang sangat kritis. Kami sudah 2 hari 1 malam. Lambung kami tidak terisi apapun kecuali air dan pucuk-pucuk daun yang kami bisa makan. Kami pun semua mulai berusaha memejamkan mata. Posisi kami di dalam tenda, Naning berada persis di dekat mulut tenda. Saya berada di sebelahnya. Dilanjutkan Encem di sebelah saya. Dan Peking ada di paling kanan dari kami. Suasana di sekitar kami pun sangat hening dan terdengar hanya suara-suara alam di hutan itu. Saya pun seperti orang yang setengah tidur
terdengar suara burung yang hinggap di atas tenda. Kami mengeluarkan bunyi layaknya burung yang sedang hinggap di dahan pohon. Di saat saya mulai tertidur, tiba-tiba Naning yang berada di sebelah kiri saya berteriak sambil ia menangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim ya Allah. Terus menerus Naning berteriak tidak berhenti. Saya pun langsung kaget dan panik. Saya takut terjadi apa-apa dengan Naning. Encem dan Packing pun masih tertidur. Seakan-akan mereka tidak mendengar teriakan dari Naning. Saya langsung mengikuti tulang iga Encem yang tepat berada di sebelah kanan saya. Lalu dengan rasa kesakitan sikutan saya, Encem terbangun dan Packing pun terbangun. Kami semua dengan rasa ketakutan dan panik pada saat itu melihat Naning berteriak dengan rasa takut yang luar biasa sampai ia gemetar sambil menangis. Kami bertanya kepadanya, "Kenapa lo, Ning? Ada apa?" Terus kami bertanya dan Naning pun bergeser mendekati kami. Ia hanya menjawab, "Ya Allah, la ilaha illallah. Gue pingin malam ini kita semua jangan ada yang tidur. Kita semua berdoa sambil nunggu pagi. Gua mohon kita semua malam ini jangan ada yang tidur. Gua minta cuma itu." Kami terus bertanya, "Iya, ada apa, Ning?" Naning tetap menjawab seperti tadi. Ia tidak mau menceritakan apa yang telah terjadi dengannya. Suasana pun semakin terasa tidak nyaman. Lampu yang kami taruh di bibir jurang pun mati dengan sendirinya. Kami semua pun tidak kuat melihat Naning yang terus ketakutan dan tidak berhenti menangis. Kami bertiga pun tidak bisa menahan air mata. Kami semua berdoa, memohon kepada Allah. Semoga kami semua selalu dilindunginya. Suasana pun semakin terharu saat Encem berdoa secara spontan mengeluarkan kata-kata yang sangat menyentuh dan mengungkapkan seluruh kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata yang keluar dari mulutnya yang saya masih sedikit ingat. Ya Allah, memang kami makhluk yang sangat lemah, yang penuh dengan dosa, dan kami makhluk yang sangat kecil, mungkin lebih kecil dari butiran debu. Tolong selamatkan kami dari hutan belantara ini. Keluarkan kami dari hutan belantara ini. Ya Allah, kami memohon kepadamu karena Engkau adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha dari segala maha. Kami hanya bisa memohon kepadamu karena hanya Engkaulah yang mampu menyelamatkan kami semua dari hutan belantara ini. Tak satu pun dari kami yang bisa memejamkan mata. Suasana di dalam benar-benar kami rasakan sangat amat mengharukan. Kami hanya bisa duduk berkumpul, saling berdekatan, dan benar-benar memasrahkan dan mengikhlaskan apapun yang akan terjadi pada kami. Hari ketiga kami tersesat. Waktu pun terus kami lalui. Akhirnya kami pun sampai menemui pagi. Hari kurang lebih pukul 05.30. Kami pun dengan kondisi yang sangat buruk. Entah fisik kami maupun mental kami yang masing-masing semakin memburuk. Dan adanya kejadian semalam yang dialami oleh Naning. Kami semua keluar dari tenda. Dan salah satu dari kami ingin mematikan kedua lampu badai yang kami nyalakan. Ya, kami nyalakan kemarin. Ternyata yang menyala tersisa hanya satu, yaitu yang kami taruh di depan pintu tenda. Dan yang satunya lagi yang kami taruh sebelum di perbatasan jarak antara jurang dan tenda yang ada di depan kami. Kondisi lampu itu keadaan mati dan lampunya pun pecah seperti terlempar batu. Dan yang uniknya, sedikit pun lampu itu tidak bergeser dari tempat asalnya. Kami simpan, tapi lampu itu terlihat terkena benturan benda keras. Kami pun hanya bisa saling menanyakan karena cukup aneh, tidak masuk di akal. Kenapa bisa pecah ya lampu? Padahal nih lampu gak bergeser,
atau jatuh dari tempatnya ditaruh. Kami semua pun sampai saat ini belum tahu penyebabnya. Akhirnya kami pun melipat tenda dan mengemasi barang-barang yang kami bawa. Di keadaan hutan sekeliling yang masih agak gelap, karena belum ada pantulan sinar matahari yang masuk ke dalam hutan. Kabut dan embun pagi pun masih terlihat tebal. Keadaan yang sangat dingin. Kami pun tidak sempat memasak air untuk menghangatkan lambung kami yang kosong. Karena yang ada dalam pikiran kami semua harus cepat menemukan jalan untuk keluar dari hutan ini. Akhirnya kami hanya bisa meminum air kali yang ada di dekat kami yang sangat dingin. Kami pun melanjutkan langkah untuk mencari jalan keluar. Kami semua kesulitan harus melewati jalur mana, karena apabila kami harus menelusuri aliran air, kami semua harus melewati air terjun yang ada di depan kami. Dan setelah kami lihat, tidak mungkin kami bisa melewati air terjun itu, karena benar-benar curam dari jarak kami berdiri sampai ke bawah sana. Jaraknya mungkin puluhan meter, dan apabila kami mengambil jalan menaiki tebing dan menelusuri hutan yang hanya acuannya menjaga jarak dari sungai, jangan sampai jauh dengan aliran sungai, karena kami semua sangat takut akan tersesat dan kesulitan mencari aliran sungai lagi. Karena sebenarnya kami sudah pernah mengalami itu di hari sebelumnya. Yang saya tidak ceritakan sebenarnya mengapa Encem menaiki salah satu pohon yang tinggi dan Naning mencoba menanyakan arah pulang ke salah satu ekor burung yang sangat banyak di hutan kering sana. Karena kami semua sebelum dan sesudah memasuki hutan, kami mengalami sebuah kejadian yang sangat janggal, yaitu kami melihat arah matahari berubah-ubah 4 arah, sedangkan sebenarnya arah matahari dari dahulu mungkin hingga nanti matahari hanya terbit dari timur dan tenggelam ke barat. Tetapi yang kami alami bukan seperti itu. Pada saat itu kami sebenarnya mengambil acuan arah matahari. Kami akan turun ke arah barat. Tetapi setelah selang kami berjalan selalu berlawanan arah dengan apa yang kami tuju. Malah kami mengalami seakan-akan kembali lagi ke tempat semula. Saya masih ingat sekali selama kami melewati hutan belantara itu, kami selalu membuka jalan dan menandai jalan yang kami lewati dengan memotong salah satu dahan yang ada di sekitar kami. Apabila kurang lebih kami berjalan setengah atau 1 jam, ternyata kami pernah mengalami seperti melewati jalan yang sama. Oleh karena itu, kami sangat ketakutan apabila memasuki hutan belantara seperti itu lagi. Tetapi, mau tidak mau kami harus menaiki tebing untuk bisa sampai ke bawah sana, untuk sampai ke aliran sungai di bawah sana. Kami semua mulai menaiki tebing dan melewati hutan yang sangat alami itu. Kami pun terus mengarah ke arah yang lebih landai, atau turun dengan berpegangan ranting dan dahan-dahan yang ada di sana. Semakin lama, kami semakin terus mengarah turun. Encem pun masih menjadi orang yang membuka jalan. Jalan kami bertiga mengikuti di belakang. Tiba-tiba Encem berhenti. Ia berbicara pada kami. Kayaknya kita mau gak mau, bagaimana caranya, kita harus tetap ambil arah yang terus turun. Karena gua gak mau kita masuk lebih dalam lagi, ngejauhin aliran sungai. Di depan kami, jalurnya semakin agak curam. Kami hanya bisa berpegangan ke dahan-dahan agar tidak terjatuh. Semakin kami terus berjalan untuk melewati jalan yang semakin curam. Untuk melewatinya kami sampai tak bisa lagi berdiri, karena ranting atau dahan semakin kecil dan kami harus duduk posisi nongkrong dan sangat pelan-pelan sekali merayap. Tiba-tiba Encem yang di depan kami bertiga berteriak, Tan!
Jangan ada yang bergerak lagi. Semua mundur, mundur. Saya yang persis ada di belakang Encem. Saya pun memang merasakan tanah yang ada saya duduki atau alas di bawah saya terasa bergerak pelan, semakin amblas ke bawah. Sepertinya tidak kuat menahan beban kami. Kami semua pun bergerak mundur dengan pelan-pelan. Ternyata jalur yang kami lewati di depan Encem jurang yang sangat tinggi. Kami semua tidak tahu di depan kami jurang, karena selama kami duduk merangkak, sekeliling kami penuh ranting-ranting kecil beserta dedaunan dan akar-akar yang merambat, yang sangat rimbun, menutupi pandangan luas kami. Ternyata pada waktu Encem berteriak mundur dan ia bergerak mundur perlahan-lahan tanpa sadar, Encem saat melihat ke bawah, ia sudah nyaris melewati bibir tebing jurang itu. Ia melihat ke bawah karena Encem merasa yang ia duduki semakin cepat bergerak ke bawah atau amblas. Dan ternyata yang di bawahnya hanya akar-akaran pohon yang merambat hingga berbentuk seperti tanah yang terbuat dari akar-akaran. Ternyata tanpa kami sadari berempat, jarak antara kami sangat berdekatan. Kami semua ternyata sudah bergantung hampir melewati bibir tebing. Jadi kami semua hanya bertahan akar-akar pohonan yang merambat yang dipenuhi daun-daun. Ya, daun-daun kering yang terbentuk dari alam selayaknya tanah. Setelah kami sudah di tempat yang agak aman dan benar-benar mengelus-elus dada, astagfirullahaladzim. Di bawah gua tadi ternyata jurang dalam banget. Ternyata kita semua ngegantung di akar. Ternyata itu akar bukan tanah. Pokoknya kita semua mulai sekarang harus lebih hati-hati. Gua nggak tahu apa jadinya kalau akar itu patah. Setelah kami berhenti sebentar sambil meminum air, kami pun melanjutkan perjalanan. Kembali sekitar 1 jam perjalanan kami menemukan aliran sungai kembali. Sungai itu lagi-lagi berada di bawah sana. Kami melewati tebing kembali dan sama juga kami melewatinya, nyaris tergantung untuk menuruni tebing itu. Setelah sampai kami ke sungai, kami melewati sungai yang airnya mengalir pelan sangat jernih, yang dalamnya sebetis orang dewasa. Tak lama kemudian kami bertemu lagi air terjun yang tingginya kurang lebih setinggi tiang listrik. Dan uniknya tebing air terjun itu seperti perosotan yang ada di kolam renang atau waterboom. Dengan ketinggian yang kami kira-kira mampu menuruninya itu pun terpaksa, karena dibandingkan harus melewati hutan lagi yang tidak tahu ada apa di depan sana. Lebih baik kami semua terus mengikuti jalur aliran sungai. Encem pun langsung meminta tali yang ada di keril saya. Encem, "Tis, keluarin tali." Saya pun langsung melepas keril yang ada di punggung saya. Ternyata setelah saya lihat tali itu tidak ada di keril saya. Saya, "Cem, kok talinya nggak ada ya? Padahal lo tahu kan, tuh tali ditaruh di balik back cover persis di belakang kepala gue ya. Tapi kok nggak ada ya?" Encem, "Yang bener Tis, coba kita cari." Kami semua pun terus mencari sampai dengan rasa penasaran yang benar-benar kami semua tahu sebelumnya tali itu di keril saya tidak pernah pindah di keril siapapun dari kami berempat. Kami sampai mencari ke keril yang dibawa masing-masing, hasilnya pun nihil. Tali gunung yang kami bawa hilang entah kemana. Kami semua benar-benar merasa aneh, lagi-lagi apa yang kami butuhkan lenyap entah kemana. Akhirnya kami semua berpikir sambil melihat keadaan tebing yang kami akan turuni. Akhirnya saya berkata kepada Encem dengan rasa yang tidak mungkin bisa kami lewati air terjun itu. "Saya, Cem, kayaknya kita nggak bisa turun.
Mungkin satu-satunya cara merosot kayak di waterboom. Encem, kayaknya mau gak mau kita pakai cara lotis. Saya, sumpah gua ngeri banget, Cem. Resikonya gede banget, di bawah ada batu gede. Terus ada air terjun lagi. Di bawah sana gua takut kepental. Kesana, Cem. Naning, ayo Tis, kita coba dulu. Pasti bisa. Encem pun mulai mencoba duduk persis seperti kita. Mau turun menaiki perosotan di waterboom. Doain gua ya, semoga bisa sampai bawah. Liatin gua ya. Akhirnya Encem pun meluncur cepat ke bawah sana. Dan ia setelah mendekati batu besar yang di bawah, ia mengarahkan tubuhnya ke kiri dan membenturkan karirnya ke batu besar itu. Srobrak! Encem pun sampai ke bawah. Ia pun terpental akibat pantulan batu besar itu. Untungnya ia tidak terpental sampai air terjun yang ada. Di bawah sana ia merasa kesakitan. Kami semua memanggilnya, "Cem, lu gak apa-apa?" Encem menjawab dari bawah sana sambil merasa kesakitan, "Gua gak apa-apa. Yuk kita bisa turun. Tis, gua jagain dah lo. Di bawah lo ikutin cara gua aja." Lalu Packing pun mulai turun ke bawah sana. Sama seperti Encem menuruninya. Encem pun menunggu Packing siap-siap di bawah sana, menangkap Packing agar tidak terpantul jauh. Naning pun mulai turun dan ia pun sampai ke bawah sana. Entah kenapa saya masih tidak berani untuk turun ke bawah sana. Mereka bertiga pun memanggil saya, "Tis, ayo turun, gak apa-apa, lo pasti bisa." Saya tetap saja belum berani menuruni air terjun itu. Encem memutuskan, "Gini aja, Tis, lo turun, gua di bawah sama yang lain. Sompaan kan gak terlalu tinggi, lo tabrak gua aja semua." Saya pun benar-benar salut dengan kebersamaan kami. Saya melihat mereka di bawah sana seperti panjat pinang. Packing naik ke punggung Encem dan si Naning naik ke punggung Packing. Akhirnya saya pun meluncur ke bawah sana, menabrak mereka. Kami pun semua terjatuh. Saya sangat salut dengan mereka bertiga. Walaupun mereka sakit tertimpa saya, mereka masih bisa tersenyum dan mengatakan, "Tuh kan, pasti bisa lu Tis, gak apa-apa kan?" Kami semua pun sangat bersyukur tidak ada satupun dari kami yang mengalami luka yang serius. Hanya daerah pinggul Encem mengalami memar akibat benturan batu besar tadi. Kami pun melanjutkan lagi melewati air terjun yang ada di depan kami yang tidak terlalu tinggi. Kami pun lebih mudah menuruninya dengan cara memegang celah-celah dinding tebing air terjun. Kami terus menelusuri air terjun yang kami lewati itu. Lagi-lagi perjalanan kami harus terhenti karena di depan kami ada air terjun yang agak tinggi. Mungkin sekitar 10 meter jaraknya sampai bawah sana. Kami semua merasa kesulitan untuk menuruninya karena celah-celah tebing agak sulit untuk kami semua jadikan pijakan atau pegangan kami. Tebingnya pun berlumut dan sangat licin karena aliran air yang membasahi tebing itu. Mungkin apabila tali yang kami bawa tidak hilang, mungkin kami bisa turun. Kami berempat pun hanya bisa melihat dan memikirkan bagaimana cara kami bisa menuruni air terjun itu. Tiba-tiba Encem menjauh dari kami bertiga yang masih melihat bagaimana caranya menuruninya. Encem mendekati tebing yang ada di sekitar kami. Ia berdiri menyender di tebing. Saya menolak ke arah Encem. Tangan kanan Encem seperti memegang-megang dinding tebing itu yang dipenuhi tanaman merambat. Tiba-tiba tangan kanan Encem seperti sedang menarik sesuatu dari tebing itu. Ternyata ia menarik akar yang besarnya kurang lebih 3 jari orang dewasa.
Terus ia tarik, terus memanjang. Encem berkata, "Ini alam, ini masih nyediain tali buat kita turun." Kami pun membantu menarik akar itu yang kurang lebih seperti dadung. Tetapi di akar itu ada daun-daun kecil yang menempel di sekitar akar itu. Alhamdulillah, akar itu panjangnya sampai ke bawah sana. Encem pun menyuruh kami, "Cepat turun, buat jagain tali ini dari atas." Ia pun langsung mengikat akar itu ke batuan yang ada di dekat bibir air terjun itu. Packing pun mengawali menuruni air terjun itu dengan pelan-pelan, dengan cara salah satu dari tangannya memegang akar dan yang satunya memegang bebatuan di antara tebing tersebut. Akhirnya Packing dan Naning pun sampai ke bawah sana dengan selamat. Tibalah giliran saya menuruni tebing itu. Sebelum saya turun, Encem memperingati saya, "Hati-hati Tis, licin." Saya pun menjawab, "Iya Cem, bismillahirrohmanirrohim." Saya pun mulai memegang akar itu untuk turun ke bawah sana. Kurang lebih saya baru turun sekitar 2 meter. Tiba-tiba akar itu putus. Tangan saya yang memegang celah batu di tebing air terjun itu terlepas. Saya pun langsung jatuh ke bawah. Kepala saya menghantam batu yang ada di bawah sana.